Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang daya beda soal dan tingkat kesukaran soal. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri atas nama Cindi Fritnovi Situmorang dengan NIM 20110211024, dan rekan saya Made Eldina Anissa Putri dengan NIM 20110211029. Kami mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama ialah cara menganalisis butir-butir soal. Yang kedua, pengertian daya beda soal. Yang ketiga, cara menghitung daya beda soal. Yang keempat, pengertian tingkat kesukaran. Yang kelima, cara menghitung tingkat kesukaran. Dan yang keenam, kegunaan analisis butir soal. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu cara menganalisis butir-butir soal. Sebelumnya kita harus tahu apa itu butir soal. Jadi butir soal merupakan perangkat utama dalam sistem penilaian terhadap siswa di sekolah. Untuk itu, sangat penting menentukan mana soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya. Pendidik perlu meningkatkan kualitas butir soal melalui analisis terhadap 3 komponen utama yang meliputi yang pertama tingkat kesukaran, yang kedua daya pembeda, dan yang ketiga pengecoh soal. Kemudian, analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Analisis butir soal pada dasarnya mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui apakah setiap item soal benar-benar baik sehingga diperlukan analisis terhadapnya. Analisis item soal terutama dapat dilakukan untuk tes objektif. Yang kedua, mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang baik. Adapun tujuan analisis butir soal yaitu yang pertama, mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada siswa, sudahkah mereka memahami materi yang telah diajarkan. Selain itu, ada 2 jenis analisis butir soal yang dapat pendidik laksanakan, yaitu yang pertama, analisis secara kualitatif, yaitu prosedur peningkatan secara judgement terkait dengan isi dan bentuk soal. Yang kedua, analisis secara kuantitatif, yaitu prosedur peningkatan secara empirik terkait dengan ciri-ciri statistiknya. Kemudian kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pengertian daya beda soal. Daya pembeda soal merupakan kemampuan tes untuk membedakan antara peserta didik yang pandai dan yang kurang mampu. Jika tes tersebut diberikan kepada anak-anak yang tergolong pandai, akan lebih banyak dapat dijawab dengan benar. Sedangkan jika diberikan kepada anak didik yang tergolong kurang mampu, akan lebih banyak dijawab salah. Ada 2 manfaat daya pembeda pada butir soal, yaitu yang pertama untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Mengetahui daya pembeda soal sangatlah penting, mengingat salah satu dasar yang dipegang untuk menyusun butir-butir tes itu haruslah mampu memberikan hasil tes yang mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan kemampuan yang terdapat di kelas. Materi yang ketiga adalah cara menghitung daya beda soal. Adapun rumus untuk menghitung daya pembeda tes ialah dengan DP sama dengan sigma dikali PA dikurang PB per N. Atau bisa juga dengan DN sama dengan NBA kecil per NA besar dikurang NBB kecil per NB besar atau D sama dengan PA kecil sama dengan PA besar dikurang PB besar. Dengan keterangan NBA besar merupakan jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok atas, NBB besar merupakan jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok bawah, NA besar merupakan jumlah subjek kelompok atas, NB besar merupakan jumlah subjek bawah. Dengan kriteria daya pembeda, 0,00 sampai 0,19 merupakan kurang baik, 0,20 sampai 0,39 merupakan cukup baik, 0,40 sampai 0,70 merupakan baik, dan 0,71 sampai dengan 1,00 merupakan sangat baik.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Cindy. Yang keempat, pengertian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran. Pengertiannya, peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 sampai 1,00. Fungsi tingkat kesukaran butir soal biasanya dikaitkan dengan tujuannya. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Kegunaan bagi guru adalah ada dua. Yang pertama, sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Dan yang kedua, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang biasa. Kegunaan bagi pengujian dan pengajaran adalah ada 5. Yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Yang kedua, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberi masukan kepada siswa. Yang keempat, tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang biasa. Dan yang kelima, merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Yang kelima, cara menghitung tingkat kesukaran. Rumusnya, P besar dan P kecil sama dengan sigma P per N. P besar dan P kecil, tingkat kesukaran perangkat tes. P besar, tingkat kesukaran tiap butir. N, banyaknya butir tes. Tingkat kesukaran tiap butir dihitung dengan rumus P sama dengan N kecil dan B besar per N. Keterangan, P sama dengan tingkat kesukaran butir tes. N kecil dan B besar sama dengan banyaknya subjek yang menjawab soal dengan betul. N sama dengan jumlah subjek seluruhnya. Kriteria tingkat kesukaran P. 0,00 sampai 0,29 sama dengan sukar. 0,30 sampai 0,70 sama dengan sedang. 0,71 sampai 1,0 sama dengan mudah. Tes yang baik adalah tes yang memiliki taraf kesukaran antara 0,25 sampai 0,75. Dan yang terakhir keenam, kegunaan analisis butir soal. Analisis butir soal dapat membantu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan di muka. Analisis butir soal didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengkaji kualitas butir-butir soal tes objektif. Kualitas butir-butir soal yang baik menghasilkan tes atau pengukuran hasil belajar yang baik pula. Kegunaan dari analisis butir soal adalah ada 2. Yang pertama, memberikan informasi tentang kualitas butir-butir soal atau tentang kualitas perangkat THB. Dan yang kedua, memberikan informasi baik tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Santi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni.